Baik, mohon izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ketakwaan Amin. kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melindungi kita semuanya. Terima kasih Coach Fitra yang sudah memfasilitasi akun Zoom ini dan juga sudah berkenan untuk membersamai kami. Terima kasih juga Mas Indra sebagai General Manager dari PT CFC. Dan terima kasih juga buat Kak Dinda yang baru kita kenal ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini kita terjalin. Baik, agenda kita pada sore hari ini adalah pembahasan tentang kerjasama PT CFC, PT Kucwat Ekulik, dan PT Fitra Jaya Saleh, Fitra Jaya Saleh, Fitra Jasa Sales Internasional. Oke, yang kerjasama yang paling dekat yang perlu kita bicarakan yakni roadshow, dalam tanda kutip roadshow. Sebagai narasumbernya adalah Coach Fitra yang akan kita jual dalam tanda kutip ya ke beberapa kota. Ya, kota yang paling potensial saat ini adalah Bali. Kemudian nanti kita bawa ke Kaltim, ya, ke Kaltim. Kemudian kita bawa juga ke Sumatera, ya, kita ke Sumatera dan Jabodetabek juga kalau mudah-mudahan sih nanti nggak tabrakan dengan Lunar ya, Lunar Academy ya. Tapi intinya kita akan koordinasi supaya lebih enak, sama-sama enak, tidak ada seorang pun yang sampai tersinggung atas apa kegiatan kita. Oke, yang perlu saya garis bawahi dan perlu saya jelaskan kepada Mas Fitra dan Bu Linda juga, Mbak Linda, yang sudah kita bicarakan dengan Coach Fitra adalah yang pertama bicara soal uang, ya, bicara soal pembagian kerjasama kita ini adalah kerjasama saling menguntungkan, di mana net profit itu akan dikeluarkan 20%, 10% untuk masuk ke PT CFC dan 10% sebagai masuk ke PT FCS Internasional. Kemudian sisa 80% ya tentu ya kita anggap 100% nanti baru dibagi antara Coach Farid dan Coach Fitra. Tentu nanti dari Coach Farid sendiri akan ada masuk lagi ke PT CFC. Kemudian omset itu adalah didapatkan dari pendaftaran peserta ya, untuk baik peserta seminar maupun peserta workshop. Kemudian pengeluaran itu antara lain ya biasa dari tiket, hotel, penginapan, narasumber, penginapan panitia dari JFC atau EO atau event koordinator. Kemudian biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelatihan, misalkan desain, kemudian juga untuk advertising dan sebagainya. Sehingga omset dikurangi pengeluaran, maka dapat net kotor atau laba kotor. Nah, laba kotor nanti kita evaluasi lagi sampai dapat net bersih, baru seperti itu. Oke, terus agenda yang pertama yakni seminar. Seminar itu 1 hari. Seminarnya bisa berupa preview, 1 hari bisa 2, jadi pagi dan siang untuk menjaring kegiatan workshop di hari berikutnya. Jadi konsepnya seminar di 2-3 jam, ya. Peserta hanya membayar untuk coffee break-nya saja, terus kita juga membayar coffee break kepada hotel. Kemudian seminar yang kedua diadakan di hari yang sama untuk menjaring workshop 1 hari, ya. Workshop 1 hari. Tuh, kemudian ini yang seminar 1 hari. Kemudian juga Coach Fitra ada program yang namanya workshop 3 hari. Nah, workshop 3 hari ini nanti mungkin paneling dari workshop yang 1 hari. Terus yang ketiga yakni pendampingan usaha bagi para business owner, sifatnya berkelompok, satu kelompok 10 sampai 15 orang, kemudian budgetnya bisa 2 juta per business owner atau per usaha, bayarnya per bulan, pendampingannya lamanya selama 1 tahun atau 12 bulan atau berapa nanti kita sepakati. Nah, sementara saran dari Twitter adalah pembayarannya 3 bulan pertama di depan atau 6 bulan pertama di depan.
Jadi beberapa hal yang perlu kita diskusikan, ya. Intinya ini harus terbuka dari awal, pahit-pahit di awal, jangan sampai nanti di tengah jalan kita ada hal yang kecil membuat silaturahmi kita jadi tidak tidak senyaman yang sekarang. Ya. Seperti itu pembukaan dari saya. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Coach Fitra. Kami persilakan waktu dan tempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Indra, Pak Yes. Farid, saya sama tim saya tuh ada Mbak Linda. Mbak Linda, say hi to audience. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. dia seperti lumba-lumba. Say hi gitu. Dia di sirkus. Mbak Linda sehat? Mbak Linda? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masih morning sick nggak? Udah enggak, udah Udah. enakan. Udah ngelewatin ya? Iya. Ya. Ini perkenalkan Mbak Linda, ada namanya Pak Indra sama Pak Farid. Nah, saya dan Mbak Linda itu setiap bulan bikin seminar gitu. Seminar kami itu di Solo, biasanya di Pondok Prena. Kadang di luar, kadang kita yang bikin, kadang permintaan dari perusahaan. Jadi ada dua yang selama ini baru kita buat sendiri, kita bikin kelas, terus ngundang orang. Yang kedua, ada perusahaan yang mau bikin, terus kita datang ke sana. Itu kalau kelas-kelas seminar dulu. Nah, dengan adanya kita bekerja sama dengan CFC, mudah-mudahan hasilnya secara kuantitas peserta bisa lebih banyak dan secara kualitas acara lebih baik. Saya misalnya kasih contoh begini, kualitas acara. Selama ini pengalaman kami, saya bikin kelas itu secara transfer knowledge, maksudnya saya menyampaikan kepada orang gitu ya, membuat orang memahami, mengerti, insya Allah saya bisa. Tapi saya masih kurang pada memberikan experience, pengalaman ketika orang itu ikut acara, kurang excited. Jadi acaranya terlalu monoton atau tutorial banget gitu, dari masuk sampai pulang itu tutorial. Saya tuh pengen bikin yang mungkin ada event, mungkin kita bikin kelas di hotel, terus ada kayak Tung Desem itu kan ada, kalau di luar dia ada walking on fire gitu ya. Mungkin kita walking on water gitu, jalan di atas air. Ya, betul. Jadi walking on fire atau trust apa tuh yang orang trust fall gitu-gitu ya. Nah, itu tuh aku kurang karena aku biasanya tuh Mbak Linda tuh back office, nyari peserta, aku sendirian datang gitu. Kadang-kadang masa aku yang ngisi, aku yang bikin game. Nah, kalau kita ikut seminarnya Patung, dia kan selalu nanti ada bahkan yang nari-nari di awal tuh ya, yeay gitu. Itu kan selalu ada timnya, anak-anak muda. Maksud saya gitulah, experience itu ternyata jauh lebih penting ketika orang mengikuti sebuah seminar, karena aku belajar dari Coach Fahmi itu salah satunya. Coach Fahmi itu dia belajar itu tidak hanya melibatkan otak atau melibatkan pikiran untuk mikir ya, tapi melibatkan fisik. Benar-benar orang itu capek fisiknya, orang main futsal. Kalau dulu ya main futsal, sekarang udah mungkin nggak ada ya. Dulu tuh ada main futsalnya karena memang waktunya 5 hari ya. Sehingga itu menghasilkan experience, pengalaman yang sampai jam 2 pagi masih ngisi koran, pengalaman. Jadi mengikut sertakan fisik, mengikut sertakan aktivitas fisik dalam. Nah, sedangkan yang saya buat banyak orang yang bilang, wah materinya bagus, tapi kekurangan pada experience-nya yang kurang. Nah, saya pikir dengan kita berkolaborasi, mungkin kelemahan kami di saya dan Mbak Linda seperti memberikan experience tadi, salah satu contohnya itu mungkin bisa ditutupi dengan teman-teman CFC. Kemarin saya ngisi di Bengkulu,
Ini seminarnya namanya How to Grow Your Business ini, dan juga ada di perusahaan bakery. Ternyata Coach Farid bisa bikin orang nangis ya. Ah, Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi ada nuansa, ada gamenya, ada mungkin Ambience. muhasabahnya, apa itu namanya? Ada ambience apa musik, kita tambah Iya, musik. musik. Betul, kayak 165 itu kan bagus banget ya, Iya. emosionalnya dia pakai Iya. musik tuh bikin orang bisa nangis-nangis kan gitu ya. Iya. Nah, itu aku kurang banget di situ. Tapi secara urut-urutan penyampaian itu mudah-mudahan aku bisa. Nah, itu salah satunya. Iya. Terus jaringan, tentu saja nanti mudah-mudahan yang kedua harapannya kita bergabung itu jaringannya bisa jauh lebih bagus, lebih banyak, lebih luas. Selama ini kita paling di Solo, Jakarta, Solo, Jakarta, Solo, Jakarta. Itu sih. Dulu ada Palembang, tapi setelah pandemi, dari mulai pandemi berkurang. Mungkin 2 tahun terakhir ini berkurang banyak. Nah itu, jadi saya menyambut baik kerjasama ini. Kita punya harapan sama-sama bisa saling melengkapi kekurangan dan kelemahan, biar kita bisa bertumbuh dengan bersama. Begitu. Mbak Linda ini bagian segalanya lah dia mah. General admin. Semuanya Mbak Linda. Itu kurang lebih. Oke. Mbak Linda mau menambahkan? Cukup. Ustadz. Ya. Wajahnya Mbak Linda mana nih? Jangan, nanti kita semuanya terpesona. Linda buka kamera, kita tutup mata. Iya. Iya. Kalau sekarang Mbak Linda morning sick, begitu Mbak Linda nampain wajah, kita yang morning sick. Dasar. Oke. Agenda ya. Terima kasih Coach Fitra. Jadi Bengkulu kemarin itu juga antara sengaja nggak sengaja ya. Memang di beberapa pelatihan BIMTEK kayak pendamping UKM itu, ini ada beberapa suasana atau ambience yang kita bangun memang, mulai dari peserta datang ya. Iya. Peserta datang itu sudah ada backsound Garuda itu ketika kayak maju Garuda supaya mereka itu merasa nyaman dan sebagainya. Terus ketika sudah narasumber atau acara mau dibuka itu sudah posisi sudah agak naik lagi, ambiennya sudah agak naik, escalate, kemudian MC itu kita panggil secara khusus, kita edifikasi, ya, kemudian sampai ke narasumber kita edifikasi dengan backsound yang kayak kemarin-kemarin. Yang kurang kemarin karena untuk itu sih, untuk ice breakingnya masih kurang kemarin begitu. Ya, karena nggak ada budget juga kan. Iya. Cuma untuk ketika materi selesai pun juga ketika mereka istirahat makan siang itu juga ambience tetap tidak kita biarkan sepi begitu saja, tetap harus ada background musik yang harus kita. Iya. Kalau untuk yang di Syara itu bonus saja itu kemarin. Supaya jangan sampai kita disamakan dengan posisinya Angel kan gitu kan. Jadi kita hanya punya value tersendiri. Seperti itu. Gitu sih Pak. Iya, siap. Dan kalau Mas Indra ini juga sudah lama saya kerja bareng di industri pertama. Beliau juga sudah biasalah di training. Namun kami ini juga punya kekurangan terutama di jaringan karena kami dengan di Balikpapan tim, namun mudah-mudahan dengan bantuan FBS dan bantuan teman-teman komunitas nanti kita bisa jalan bareng-bareng. Jadi harapannya Mas Indra minta tolong ya, nanti ini dijadikan minute of meeting ya sama action plan, langkah-langkah yang mau kita ambil terus sama tanggal-tanggalnya. Nah, sementara yang kalau melihat dari schedule-nya Coach Fitra itu yang lowong ini adalah di weekend atau Jumat Sabtu Minggu. Ya, tapi kalau memang nanti bisa di weekday, ya nanti kita konsultasi aja sama Coach Fitra. Ya, seperti itu. Aku sih pengennya Solo, Jawa Tengah itu kita tidak ganggu.
tidak ganggu wilayahnya Coach Fitra, karena itu adalah boleh dibilang itu semacam ya kerajaannya Coach Fitra lah. Karena nanti funneling paling akhir itu adalah mereka datang ke Solo, sebagaimana peserta GBC itu datang ke Malang, seperti itu kan gitu ya, Coach. Ya, seperti itu. Nah, terus lagi ini, aku itu juga merasa kesulitan atau merasa lemah ketika untuk closing dari seminar terus ke closing ke workshop itu aku masih perlu belajar. Kalau untuk MC biasa identifikasi sih insya Allah sudah bisa, tapi ketika closing nah, perlu belajar lagi. Kalau untuk ningkatin yang 165 tadi ya insya Allah ya boleh lah, sudah ada beberapa portofolio selain di Sarah Bakery, di TMI kemarin itu juga hari pertama juga sudah langsung banjir air mata, Pak Anu juga sudah banjir air mata. Intinya seneng bikin nangis anaknya orang. Jadi aku kasih gambaran mungkin kayak apa yang kita mungkin lakukan, saya pakai Excel ya. Ya. Nah, Excel. Kelihatan nggak ini Excelnya? Belum. Nah, oke. Di Control Plus. ya? Control Plus diperbesar lagi. Nah, saya komputernya Mac ya, pakai Control. Oh iya ya. Aku tak lihat laptop. Gede iki. Aku gak ketok, aku delok nang HP kok. Ini udah gede nih. Wah. Agenda. 1. Ini kelihatan nggak tulisannya? Kalau di saya kelihatan sih. Iya. Kelihatan. Pak Farid ya, memang faktor umur Pak Farid. Ya, aku udah pindah ke laptop. Udah bisa dipungkiri. Ya. 1, yang pertama jenis kegiatan. Dan aku dua layar aku. Oh ya. Jenis kegiatan itu ada 3 jenis kegiatan. Kita punya freemium, normal activity, dan ada premium. Wah, ini kurang lebih seperti ini. Ada freemium. Freemium itu kalau kayak di CF itu ada CCG gitu. Freemium itu kayak sharing-sharing di online. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness atau exposure. Freemium itu misalnya kayak seminar 3 jam gitu ya, seminar di komunitas. Nah, ini perlu diagendakan, kita jangan jualan terus, jadi harus ada jalan-jalan, dikenalkan ke komunitas A, dikenalkan ke komunitas B, dikenalkan ke komunitas C gitu. Jadi kalau datang di sebuah kota, jadi 2-3 jam dikenalkan. Nanti normal activity-nya adalah workshop. Ada workshop 1. Dikasihin aja sampingnya, Cin. Ya. Langsung ditulis aja seminar 3 jam, terus exemplarnya ke komunitas-komunitas. Iya. Ini gambarannya. Misalnya ini tujuannya, targetnya, sasarannya adalah community. Komunitas. Nah, terus workshop ini baru ini peserta. Nah, ada premium. Premium itu adalah pendampingan, coaching, atau mentoring. Kalau mentoring itu grup. Nah, ini saya kasih pisahin aja lah. Coaching ini perusahaan. Kalau mentoring itu sasarannya adalah grup. Jadi mungkin satu grup bisa 5-10 orang. 5-10 orang. Nah, ini premium. Nah, ini sasaran. Ini kegiatan.
Gitu. Ini agendanya untuk produk lah, kita bilang produk gitu ya. Produk kita ini. Nah, tujuannya kalau ini tujuannya ini adalah untuk memperkenalkan. Kalau freemium ini untuk exposure atau awareness gitu ibaratnya. Kalau ini apa? Ini untuk mengajak. Nah, mengajak. Oh enggak, kalau ini bukan mengajak ya, ini kelas 1 sampai kelas 3 hari. Tujuannya adalah Sorry, izin sebentar, Coach. ya menit per bulan itu 2 jam dengan topik-topik tertentu. Misalnya lanjutin topiknya Kak Mas Ari Linda biasa yang pakai apa Trello namanya, nggak Kak Linda? dari berbagai kanvas dilanjutin silakan. Gimana, Kak? Terutama Biasa pakai Trello nggak? Belum, Mbak. Tapi Belum nanti, ya? iya, nanti saya belajar. biasanya pakai Trello. jadi Pakai Trello. itu Makannya pakai Trello. Nah, ini yang normal price satu ini per orang 1 juta sampai ini yang sudah kita jalani ya. 3 juta 3 hari. 2 hari atau 3 hari. Atau price. Salah ini salah. Itu. Kalau ini 10 sampai 300. Eropa itu masih ada enak yang susah itu kalau Amerika. Ini yang sudah jalan ya. Kalau ini nah ini kurang lebih, ini pertama agenda kita ini bicara produk. Nah, nanti yang kedua tanggal, jadwal. Jadwal. Ini kurang lebih yang sudah jalan. Nah, nanti yang ketiga adalah kebutuhan tim. Misalnya iklan gitu ya, tim untuk iklan, MC kalau ada acara. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang sudah jalan ini, jadi kalau biasanya saya misalnya datang ke, misalnya jadwal datang ke Balikpapan misalnya, acara hari Sabtu misalnya, atau hari Minggu, hari Ahad acara itu hari Sabtu itu atau hari Sabtu gitu ya. Itu keliling dulu tuh, bisa ke 2 atau 3 komunitas. Mereka kumpul gitu sekitar 100 orang. Atau biasanya kita bikin sendiri, bikin acara freemium di mana orang hanya bayar. Kalau nggak ada komunitas yang kita ajak kerjasama, ya kita bikin acara sendiri, orang bayar misalnya 100 atau 200 ribu, 100 ribunya untuk coffee break karena hanya 3 jam, 100 ribunya untuk operasional. Jadi 200, 3 jam, tapi di situ kita closing mereka untuk ikut ke kelas besoknya. Model EU ya, tahu EU. Nah, bisa seperti itu. Itu model yang pertama. Jadi kalau hemat saya sih kita combine model EU dan model online. Jadi di di online kita udah arahkan orang ke hari Minggu untuk ini online-nya, maksudnya secara berbayar hari Minggu. Sedangkan datang ke sana hari Sabtu kita udah cari lagi peserta tambahan. Mungkin di online sudah ada yang daftar 30, 40, 50, sudah ada yang daftar misalnya. Tapi kita cari kelas tambahan lagi di hari sebelumnya, di hari Sabtu, ke komunitas-komunitas, atau kita buat kelas sendiri. Kalau komunitas sudah penuh, satu hari ada 3 komunitas yang bisa kita datangin, pagi, misalnya jam 10 sampai jam 12, terus asar jam 4 sampai jam 6, terus malam, kalau udah 3 komunitas, sudah kita nggak usah pakai bikin kelas sendiri. Tapi kalau belum ada komunitas yang partnership gitu, kita bikin kelas sendiri, kita undang orang,
bisa 2 sesi gaya EU, pagi sampai jam 1, terus jam 1 sampai jam asar. Setelah itu selesai. Bahkan kadang-kadang EU itu juga sampai malam juga ada, tapi dia pakai iklan itu untuk mendatangkan orang. Nah, satu target misalnya satu event 100 peserta misalnya, kalau yang satu hari, workshop satu hari itu 1 jutaan, bisa 100 peserta. Tapi kalau yang 3 jutaan mungkin satu event 30 peserta workshop 3 hari. Itu equals, sama gitu, hasilnya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Tinggal apakah ada tambahan untuk yang sudah dilakukan ini. Kalau ada tambahan mungkin kita tambah. Yang kedua, jadwal. Untuk jadwalnya kita detailkan. Jadwalnya di mana saja untuk freemium, untuk normal, dan untuk premium ini berarti kita ngajak orang dari premium ke normal, nanti kalau udah ikut normal ke premium. Jadwalnya kapan untuk premium sama yang normal price ini. Nah, setelah itu baru kita bicara untuk mencapai itu, kebutuhan tim kita apa saja. Kurang lebih begitu. Gimana menurut para narasumber? Lanjut. Ya. Nanti ini gambaran saya ya, nanti bisa belajar. Dari kita jalan, kita pelajari, kita perbaiki. Berikutnya adalah jadwal. Kita mau bikin kapan? Gambaran saya sih idealnya kita tuh bikin acara, persiapan sebelum acara itu, idealnya itu kalau Coach Fahmi itu saya lihat 2 bulan sebelum acara. Jadi dia kalau mau GBC bulan Juli, itu iklannya udah naik bulan Mei. Jadi bulan 5 itu iklannya sudah jalan, sudah running. Bahkan bulan Juli itu udah close. Nah itu. Terus kita juga perlu perbanyak acara ini, freemium. Freemium ini bagus. Freemium itu saya sekarang pakai kegiatannya, salah satunya saya pakai sharing di Facebook ya, live di Facebook itu acara untuk freemium setengah jam sampai 1 jam, itu sharing untuk awareness, untuk exposure. Banyak orang yang akhirnya kenal jadi tahu. Dan ini kalau nanti kita punya acara ya banyak yang mau ikut. Nah nanti Pak Indra sama mungkin nanti sama Bu Linda di grup tinggal bikin jadwal bikin ini semuanya. Terus kalau jadwalnya udah kita temukan dapat, saya kira kalau di Coach Fahmi itu 2 bulan sebelumnya ya mungkin kita 1 bulan sebelumnya lah, karena kalau 2 bulan sebelumnya terlalu panjang dan kita berpikirnya longitudinal. Maksudnya jangka terus menerus, jangka panjang. Jadi kalau berpikirnya nggak separatis gitu, nggak acak, nggak part-part gitu. Tapi 1 tahun ke depan itu aktivitas di mana saja, kelasnya di tanggal berapa saja. Kalau di Coach Fahmi itu kelas bulan Agustus, ini kan sekarang bulan 7 ya. Ini bulan 6 ya. Bulan 8 itu sudah ada sekarang tuh, nanti bulan 8. Jadi nyarinya 2 bulan itu dia. Dan dengan 2 bulan dia punya, makanya itu kelasnya nggak berhenti itu. Kalau kita kadang-kadang mendadak tuh misalnya 2 minggu sebelumnya atau 1 bulan aja sebenarnya itu butuh persiapan. Nah kebutuhan itu satu, kita butuh landing page seperti itu untuk membuat landing page untuk membuat iklan-iklan itu. Terus membutuhkan tim iklan online. Kemarin sudah saya kasih Mas Ditulis saja. Erwin ya. Iya. Terus langsung ditulis saja kebutuhannya, kebutuhan tim. Ya. Baik, terima kasih Mas Rizman. Semoga tadi bisa dicontoh ya langkah-langkah. Yang penting kita harus belajar dulu gitu ya.
Terus sama nanti judul-judul Terima kasih. seminar yang bisa dijual. Iya, nah ini nanti judul seminarnya Ya, di 2.1 atau 1.1. ya, nomor 4 aja lah. Dari awal Judul seminar gitu ya. kalau misalnya ada Oke. kekurangan dari kami. Oke, CS closing, saran saya kita menggunakan pakai order online aja. Coach. Kayak apa? Order online. Order online. Iya. Oh, itu mereka sudah sama ini bikin landing page, iklan. Enggak, CTA-nya, call to action-nya itu, bentar. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, landing page itu untuk memudahkan pembayaran. Oh, Kalau Iya, mau foto bersama. jadi nggak ngecek manual satu-satu gitu. Daripada Ya. kita boleh. Saya kira dari Oke, advertiser. Satu, landing page kan kebutuhannya kan hosting. ya nanti ini Saya sudah, landing page ini per produk. itu budgetnya berapa? Landing page sih bikin landing page mungkin 500.000 sampai 750.000, 1 juta maksimal. Tulis langsung. Ini kurang lebih RP 1 Iya. juta. Saya kasih per produk. Jadi kalau kita misalnya ada beberapa produk seminar, ya setiap seminar tuh beda-beda, setiap workshop beda-beda ininya. Advertiser ini kita bisa pakai outsource. Ya. Nah, CS closing kita bisa ada Mbak Linda, Mbak Linda, ada Mas Indra, gitu. Nanti hitungan dan uang-uang biar di Coach Farid. Saya tak sama Mbak Linda siap terima duit aja lah. Ya, nggak apa-apa. Saya juga uang jangan di Coach Farid habis dan Mas Indra aja. Mas Indra lebih potensi telaten. ngabur, Pak. Kalau potensi ngabur kan saya itu. Kalau Mas Indra enggak. Kan udah ada mertuanya, ada rumahnya kan. Oh iya. Kan mertuanya, Pak. Saya kan enggak punya tempat. Siap. Nah, ini beberapa judul seminar ya. Ada tema sales, ada tema reseller. Ini yang sudah pernah kami buat, saya sama Mbak Linda bikin. Ada tema, ada namanya MBC. MBC ini Muslim Business Coaching. Jadi kayak, ini salah, ini tema bisnis, growth bisnis lah. Ada tema leadership, wah kayak CF. Nah, ini beberapa tema. Kita tuh namanya, kalau tema sales itu sales growth. 10X. Tema HRD itu apa ya Lin kemarin nih namanya? Building team. Hah? Building team. Iya. Building team gitu, tapi kemarin namanya lupa ya. Mungkin Iya. apa namanya Lin? Sebentar, saya lupa. Iya. Terus kalau ini 100 reseller baru. Get 100 reseller baru Per bulan. bulan. Jadi caranya gimana? Terus ini namanya MBC. Namanya LBC. Kelas CS-nya Ustaz nggak sekali. Iya, CS. Tema untuk karyawan. Jadi karyawannya yang ikut kayak GTC gitu. GET. GT. Karyawan sales. Ini namanya sales apa namanya? Sales apa? CS profesional. Nah, yang sering kita bikin tuh ini lamanya 3 hari. Ini 1 hari.
Ya. Ini bisa 1 sampai 3 hari. Ada beda paket. Ini 1 hari. mau yang 3 hari. 3 hari. 2 hari. Jawa Barat emang Nah, mungkin nanti ada tema lain yang mau dibuat. Itu bisa banyak. Mbak Linda tuh bikin materi banyak banget. Saya kepikiran tema scholarship tuh, pas tema sekolah untuk pelajar tuh, coach. Tema apa? Pelajar kayak kemarin di TMI ya, kayak mindfulness. Jadi gimana adik-adik pelajar ini supaya bisa fokus di kondisi yang sekarang kan godaan mereka kan Iya. rebahan, pengennya santai, nggak perlu Bisa, nggak iya. kepikiran belajar. Itu mungkin saya masukin ke sini aja, corporate. Jadi corporate. maksudnya kita bekerja sama dengan corporate mungkin untuk karyawan, ya. Achievement motivation. Betul. MT. Misalnya ya, achievement motivation training atau mindset atau nah ini untuk corporate biasanya atau skill. Ini bisa tergantung permintaan. Tergantung Request ya. ya, by request. Nah gitu. Nah ini juga. Nah 1 bulan itu kalau saya sih mulainya dari kalau gambaran saya buat gini, target per bulan, omset itu artinya penjualan ya. Omset itu misalnya bagaimana caranya dapat omset 300 misalnya. Nah, tinggal di breakdown sama Pak Indra, Mbak Linda. Bikin di mana, berapa peserta target ya, kalau di total itu misalnya 4 kali gitu misalnya. Jangan total omset 300 dong. Misalnya berapa? 3M. Oh, bukan. Net profit masing-masing dapat 300 juta gitu loh. Ya, sama aja 3M. Ya, jadi kalau ini misal dibuat 4 kali event, berarti 300 dibagi 4 sama dengan 1 kali event itu 75 juta. Nah, untuk 75 juta dibagi peserta, misalnya peserta itu satu peserta bayar 1 juta, berarti 1 kali event target 75 peserta. Itu kalau kita event-event yang 1 juta. Terlalu kecil itu target. Ya, saya kasih contoh. Janganlah, Mas Indra ini beliau sudah biasa target MM-an. Kalau kasih 300 juta dia males ya. Itu saya biasa 2M, Mbak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Biasanya 3M, Mas Indra sekarang. Makasih, Mas. Monggo. Langsung ditinggal. 5M. Siap. Makasih, Mas. Makasih, maaf merepotkan. Ini bisa dari produk yang seminar ini. Belum kan dari produk corporate. Ya kan, corporate ini juga baik bisa omset. Belum dari yang pendampingan juga. Wah, omset. Misalnya kita mulai dari misalnya 300, itu di breakdown. 300 itu biasanya anggap aja 50% itu biasanya ya nggak sampai 50% kita jasa ya. Mungkin 30% lah. 30% itu biasanya adalah cost, biaya produksi. 30%. Catat aja. Mbak Linda, sorry ya kalau saya manggil Coach Vita itu kata Cing. Misalnya. Jangan muntah ya Mbak Linda ya. Misalnya biaya produksi dijaga. Bisa nggak di sini? Nah, misalnya kita mulai dulu bulan Juli atau bulan Agustus. Oke, mau bulan Juli atau bulan Agustus eventnya boleh, kita yang penting
ada persiapan yang matang dan ada perencanaan yang baik. Dan harinya, kalau hari-hari, hari biasanya saya pakai hari itu weekdays. Weekday. Weekdays ya. Karena bagi pengusaha itu weekend itu sama keluarga. Oke. Kalau weekdays itu kan hari kerja. Kecuali tema-tema untuk corporate, nah ini weekend. Nah, kayak misalnya untuk karyawan mana gitu ya, itu kebalik. Nah, misalnya kayak ini yang kayak reseller ini. Nah, ini biasanya weekend mereka kan karena masih ada yang kerja. Tapi kalau bisnis owner atau leadership ini weekday. Sebelah kanannya langsung kasih keterangan di FJ. Weekdays, weekendnya. Iya, jadi misalnya saya kasih tema sales ini bisa, yang weekend itu paling apa ya, yang orang itu misalnya gini ya, CS profesional ini paling weekend. Karena dia harus bekerja kan. Waktu atau hari. Selainnya ini weekdays. Bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sama seperti kelas CF lah gitu ya. Ini by request. Nah, mungkin gitu nanti dijabarkan Pak Indra, Mbak Linda, kita saling diskusi di grup sampai jadi schedule produksi kita, gitu. Jadi kita mau produksi kapan, sampai eventnya kapan, tahapan-tahapannya. Gitu. Mungkin ada tambahan. Mbak Linda ada tambahan nggak, Lin? Aman Ustaz. Belum ada, saya belum ada tambahan. Ya. Oke, panggilnya Ustadz tuh. Begitu aku panggil Coach Fitra, Cin. Iya. Tergantung by request. Oke, nanti aku kirim ini di grup ya, hasil minute of meeting. Siap. Ini nanti tak bikinkan mind map-nya sekalian, terus nanti tak bikinkan pakai Jira. Jadi kita sama-sama belajar pakai Jira. Dipakai Kanban, ini kan satu project ini. Iya. Jadi langsung kita bisa monitor. Iya. Kita mulai dari sini nih. Nanti di breakdown. Berarti berapa event? Satu event berapa peserta? Berarti kita butuh apa saja itu di breakdown ke bawah. Gitu. Oke. Share. Ada pertanyaan mungkin Pak Indra? Belum ada sih. Tapi udah ke gambar. Udah ke gambar ya? Ya. Tinggal ke garap. Mas, ini kalau Mas Indra, kalau ini kita garap ini aja, saya rasa 2 tahun, 3 tahun kita udah pas aja lah, udah sibuk lah ibaratnya. Besar. Nanti bisa nambah orang untuk tim-tim apa namanya tuh, kalau ada pendampingan banyak itu pasti butuh banyak. Siap. Gampang. Kalau untuk yang level-level seminar dan norm activity gitu sih mungkin sudah ada kebayang ya untuk gambarkan. Yang mungkin yang belum pernah kan saya pegang yang coaching sama mentoring tuh. Iya. Kalau memang ini sih, itu saya pernah nyoba ya, itu 2 alam yang berbeda. Saya lihat kayak Coach Fahmi itu kan, Coach Fahmi itu sekarang hanya kelas-kelas aja, dia nggak ada coaching pendampingan gitu, karena memang waktunya udah nggak ada. Dan tanggung jawabnya lebih deep, lebih dalam ketika kita tuh coaching sebuah perusahaan gitu.
Jadi Coach Fahmi itu sekarang hanya ngambil itu. Nah, kalau Coach Armala beda, dia kelas-kelas tapi ada pendampingannya juga, cuma memang dia membatasi pendampingannya. Nah, kalau kita nanti pendampingan bisa banyak, kita punya banyak teman-teman coach yang bisa kita berdayakan, cuma nanti kita mungkin bikin standarisasi pendampingan, bikin form-form agar orang itu ketika jadi coach tinggal ngisi-ngisi. Nah, itu mungkin next step lah berbicara ke depan. Nah, artinya kan kalau dari event 1 untuk freemium ataupun yang normal activity kan, Iya. di freemium kita nggak jaring lagi untuk di normal activity. Di normal activity nanti dapat lagi baru kita arahkan mau yang coaching, mau yang mentoring gitu kan. Betul. Iya, jadi kalau misalnya kita tuh bisa bikin hitungan. Jadi kalau misalnya kita tadi satu event targetnya 75 juta. Kalau event yang 1 juta berarti kan 75 peserta. 75 peserta berarti kita harus menawarkan kepada misalnya lebih banyak dari 75 orang, mungkin 75 kali 3, berarti harus ada 75 kali 3 berapa 225 orang yang ikut seminar freemium dan juga lewat online, sehingga nanti bisa 75. Apalagi kita bisa 75 orang yang 3 juta. Kita bikin satu event 75 yang 3 juta udah 225 juta hanya 3 hari. Nah, itu kita maunya kayak gitu tuh, bisa nggak? Dan 3 juta itu menurut saya, menurut saya masih ringan. Kalau kita lihat Kang Dewa Eka Prayoga, dia bisa ngasih harga 9 juta untuk kelas 3 hari. Dan pesertanya 100. Bisa 3 juta masih murah 3 juta. Masih murah. Tinggal bagaimana kita mengemas. Yang paling penting sebenarnya, satu lagi ada namanya personal branding. Nah, ini saya ngangkat ini nih, personal branding itu. Ini karena orang tuh beli karena orang mau ikut itu biasanya bukan karena ilmunya apa, tapi siapa itu. Nah, itu PR, itu belum saya masukkan tadi, aktivitas untuk meningkatkan personal branding. Kayak saya jangan terlalu suka godain mama itu. Personal branding tuh ini kita lewat akun YouTube sharing setiap hari, bikin video itu di sharing. Video-video 5 menit, 3 menit sampai 5 menit. Kayak cara ngangkat personal brandingnya Pak Wowi Mardigu. Mardigu itu dia bikin 1000 video. Setiap hari 3 dikeluarkan. Dan isu yang dia angkat kan isu edukasi bernegara, politik, dan itu sangat berbeda banget dari para coach-coach bisnis yang lain. Nah, tapi itu jadi selling point bagi dia. Nah, itu tugas saya untuk bikin konten setiap hari 3 konten. Untuk nanti habis itu diedit lalu di-share. Dulu itu Mbak Linda dulu punya staff, namanya siapa ya Mbak Linda yang bikin video-video itu, Mbak? Mas Ridwan, Ustaz. Bukan, sebelumnya yang masih duduk di bawah dulu kita karyawan. Mbak Eli sama Mbak Ning. Mbak Ning, iya. Itu kan tiap hari saya bikin konten, mereka yang membuat videonya. Nah, kita bikin begitu lagi tuh. Ini masih Haji Ahmad udah on the way, persiapan kita kalau lanjut. Iya, nanti setiap hari saya yang bikin suplai konten, cuman kita belum punya tukang editor. Kemarin saya minta Mbak Linda open untuk editor itu ya, video, Lin. Budgetnya berapa, Cin? Apanya? Gajinya? Tergantung dia ditaruh di mana, di kota mana, kan UMR beda-beda. Kalau di Solo mungkin 2 jutaan itu bisa. Nah, kan bisa masukin di sini untuk biaya membuat konten every day. Kemarin ada yang masuk lagi nggak, Lin? Edit video. Jadi saya naruh aja, saya ngomong 3 menit, 5 menit, nanti dibikin video, dianimasi untuk TikTok, untuk YouTube. Nah, itu untuk Facebook itu penting banget. Perlu masif. Belum ada yang masuk ya, Lin? Belum saya cek lagi yang Nah, jadi itu, iya. Jadi itu kemarin saya minta bikin cari orang itu buat ini, tujuan ini, Lin.
Nanti Linda follow up ya, cari orangnya itu ya. Okay, I think that's enough from me. Dari gambaran tadi, mungkin habis ini nanti bisa di follow up Pak Indra untuk di breakdown tanggal sama eventnya kita Ayo bikin. ngopi-ngopi. Baik yang freemium dan juga yang Kita kenali sama orang yang paling kaya di Samarinda. Pak Haji Ahmad. salam buat Pak Haji Ahmad. Siap. Oke. Oke. Jangan lupa rekamannya ya. Jangan lupa rekamannya ya, Cin. Oh ya, nanti dikirimin Mbak Linda di grup. Ya. Oke, udah ya. Jalan. Saya kira mungkin itu pesannya. Nanti kita akan meeting Lebih detail berikutnya lagi. Iya. Makasih Pak Indra, makasih Coach Farid, Sama-sama. makasih Mbak Linda, makasih semuanya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya ya, Cin ya. Jangan lupa ya, Cin. Yuk.